Tahukah kalian ada keanehan dari karakter Sopo yang ada dalam animasi asal Indonesia, Adit dan Sopo Jarwo? Karakter pria bertubuh gede layaknya pegulat World Wrestling Entertainment ini. Di mana letak keanehan tersebut? Yang pertama, Sopo sebenarnya tidak selugu dan sepolos kelihatannya. Sebaliknya, ia cenderung pintar, bahkan lebih cerdas dari Mang Jarwo yang ia panggil bos dan merupakan bestinya. Apakah mungkin sebenarnya Sopo adalah seorang intel atau mata-mata yang sedang mengemban tugas negara untuk mengamati gerak-gerik masyarakat di kampungnya Adit? Ataukah sebenarnya selama ini karakter Sopo itu hanyalah hayalan Mang Jarwo dan merupakan alter ego dari dirinya? Perhatikan judul animasi ini, Adit dan Sopo Jarwo, yang seakan-akan cuma menyebutkan dua nama saja, yaitu Adit dan siapa Jarwo. Karena Sopo dalam bahasa Jawa artinya siapa. Dari artinya saja, siapa, para kreator seperti memberi notis bahwa karakter Sopo adalah sebuah misteri. Setidaknya ada beberapa teori yang menarik untuk kita bahas. Mulai dari yang masuk akal sampai pada teori yang cenderung gelap terkait pria berbadan besar dan punya suara yang khas ini. Dari beberapa episode termasuk lewat versi filmnya, ada perilaku Sopo yang terkadang berbanding terbalik dengan kepolosannya. Sopo bisa berpikir lebih cerdas di luar perkiraan para penonton. Ia juga dinampakkan begitu kuat. Namun pertanyaannya, jika Sopo cukup cerdas dan kuat, mengapa ia selalu menjadi follower Bang Jarwo dan begitu setia pada pria itu? Yang pada akhirnya memercikan teori jika sebenarnya selama ini Sopo cuma berakting dan berpura-pura lugu untuk menutupi jati dirinya. Apa mungkin Sopo adalah seorang mata-mata sebagai kaki tangan polisi atau disebut banpol, bantuan polisi, untuk mengawasi masyarakat di kampung Adit? Banpol pada umumnya memang dipilih pada orang-orang biasa seperti pemulung, tukang bakso, bahkan orang-orang yang dianggap memiliki keterbelakangan mental atau kurang pintar seperti Bang Sopo. Memilih Sopo sebagai banpol merupakan sesuatu yang sangat cerdas. Terlebih ia berteman dengan Bang Jarwo yang notabene kita kenal sebagai orang yang culas dan sering mencoba mengambil keuntungan dalam setiap kesempatan. Tentunya para kriminal sedikit banyak akan bersinggungan dengan Bang Jarwo yang semakin memudahkan Sopo untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Tapi untuk apa ada banpol atau mata-mata di kampung Adit? Ingatlah, kampung Adit merupakan kampung di pinggiran kota, di mana para kriminal cenderung merasa lebih aman bersembunyi atau tinggal di sana dibandingkan di pusat kota atau tempat-tempat padat penduduk. Kampung Adit kemungkinan rawan akan transaksi narkoba. Hal ini terlihat saat Paman Adit yang merupakan anggota kepolisian memperkenalkan hologram superhero yang misinya untuk menjauhkan para pemuda dari narkoba. Atau bagaimana jika sebenarnya Sopo bukan cuma banpol atau kaki tangan polisi, namun dia sesungguhnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar? Apa sesuatu yang mendukung hal ini? Ingatlah, tak sembarang orang bisa menjadi seorang intelijen negara. Setidaknya mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan Sopo memiliki hal ini. Pertama, cara berpikir Sopo yang taktis layaknya intelijen terlihat dalam Adit Sopo Jarwo The Movie. Ketika Sopo berhasil membawa Adit dan Bang Jarwo ke rumah mboknya yang ada di Brebes. Saat bertemu mbok, Sopo mengatakan begitu kangen dengan ibunya tersebut, dan ia sudah terlalu lama tidak mengunjungi mbok. Jika Sopo berkata jujur pada Adit dan Jarwo bahwa ia ingin mengajak mereka ke Brebes untuk singgah di rumahnya, tentu saja kedua orang tersebut akan menolak karena tujuan mereka adalah mengantar Adit ke Jogja. Sopo kemudian mengatur taktik bagaimana caranya ia bisa mengunjungi mboknya tanpa membuat Adit dan Jarwo marah-marah. Ia memberi isyarat pada kernet tunawicara yang sudah dikenalnya untuk memberi tumpangan kepada mereka. Jarwo dan Adit tentu saja tidak tahu kalau mobil tersebut menuju Brebes, kampungnya Sopo. Dan akhirnya strategi Sopo berhasil. Ia bertemu mboknya tanpa membuat Adit dan Jarwo marah-marah. Jarwo bahkan memintanya untuk membawa mereka ke rumah Sopo. Mereka kemudian makan dan beristirahat di sana semalam. Dari cerita mboknya kita juga tahu kalau ayah Sopo sudah meninggal dan Sopo sudah lama tidak bertemu mboknya. Sehingga muncul pertanyaan, apa hal penting di luar sana yang sampai membuat Sopo harus meninggalkan mboknya seorang diri?
Apakah masih ada hal lainnya yang menunjukkan kalau Sopo itu cerdas dan teori kalau ia adalah seorang intelijen memang cukup dapat dipertimbangkan? Kalau kita perhatikan dalam beberapa episode, Sopo cenderung bisa diandalkan di berbagai situasi. Ia rela masuk ke sungai untuk memungut sampah. Hanya orang yang berjiwa sosial tinggi mau melakukan hal ini. Selain itu, Sopo juga sepertinya dicintai oleh orang-orang di kampung Adit. Ucup mencarinya ketika sedih dan ia tak segan-segan menegur Bang Jarwo ketika pria itu keterlaluan dalam berbicara. Tapi satu hal yang mind-blowing dari karakter ini dan lagi-lagi menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata, lihatlah sepanjang kisah. Meskipun Sopo tampak cuma sebagai bawahan Bang Jarwo, tapi kesialan-kesialan yang dialami Jarwo karena ulah dan keserakahannya tak benar-benar melibatkan Sopo. Bang Jarwo hampir selalu menanggung kesialannya sendiri tanpa Sopo. Sopo seakan-akan sudah bisa membaca situasi akan hal ini dan sebisa mungkin mencari cara agar ia tidak kena getahnya. Nah, sekarang kita ke teori yang cenderung gelap nih anak nongkrong. Bagaimana jika sebenarnya Sopo itu tidak pernah ada, melainkan cuma berada dalam imajinasi Bang Jarwo dan merupakan alter ego dari dirinya? Kenapa demikian? Dari mana teori ini muncul? Coba perhatikan judul animasi ini. Sekilas tak ada yang aneh dengan judul Adit dan Sopo Jarwo. Namun kalau kita mempertimbangkan kaidah dan penulisan bahasa yang benar, judul Adit dan Sopo Jarwo adalah sebuah kesalahan. Karena penulisan yang benar adalah Adit, Sopo, dan Jarwo. Betapa pentingnya tanda koma yang menjelaskan ada 3 orang dalam judul tersebut. Tapi bagaimana kalau judul ini memang disengaja oleh para kreator? Karena sebenarnya memang hanya ada 2 nama dalam judul Adit dan Sopo Jarwo, yang artinya Adit dan siapa Jarwo. Karena Sopo dalam bahasa Jawa artinya siapa. Siapa Jarwo mungkin ditujukan kepada Bang Jarwo yang ternyata memiliki alter ego atau kepribadian ganda. Dengan kata lain, Sopo hanyalah hayalan dari Bang Jarwo. Perhatikanlah sikap dan kepribadian Bang Jarwo. Ia merupakan karakter abu-abu. Dibilang baik tidak, dibilang jahat juga tidak. Sehingga siapa Jarwo kemungkinan merujuk pada karakternya yang labil. Dan ia memiliki masalah mental terhadap jati dirinya yang asli. Kalau menurut kalian gimana nih? Setuju dengan teori-teori di atas atau punya teori dan pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya.